Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilani Kristi dengan NPM 250010005. Baik, di sini saya akan membuat video Adams mengenai pemeriksaan hemostasis dasar meliputi tes tourniquet, kemudian pemeriksaan waktu pendarahan dan pemeriksaan waktu pembekuan darah. Baik, di sini untuk tes tourniquetnya ada alat-alat yang digunakan, yaitu ada sphygmomanometer, kemudian ada stetoskop, ada pulpen, dan ada stopwatch. Kemudian untuk pemeriksaan waktu perdarahan itu terdapat handscoon, kemudian swab alkohol, kemudian ada lancet, kemudian ada stopwatch, dan kertas saring atau filter paper. Lalu untuk pemeriksaan waktu pembekuan darah itu juga ada handscoon, alkohol, kemudian ada lancet, ada stopwatch, dan ada kaca objek atau objek gelas. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan kepada pasien, lakukan informed consent terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Ilani Kristi menjaga di klinik pada pagi hari ini. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, izinkan saya untuk mencatat identitas Bapak terlebih dahulu ya, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Dan Bapak Kristi. Baik, Bapak Kristi, usianya dengan usia berapa, Pak? Saya 25 tahun, Dok. 25 tahun. Alamatnya di mana, Pak? Alamat saya di Balai Endah. Di Balai Endah. Balai Endah. Baik, Bapak. Untuk jenis kelaminnya saya konfirmasi laki-laki ya, Pak. Betul, Dok. Untuk nomor rekam medisnya 1125 ya, Pak. Betul, Dok. Baik. Baik, Bapak. Di sini saya izin mengkonfirmasi kepada Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan hemostasis dasar atau pemeriksaan darah terhadap Bapak. Itu meliputi 3 pemeriksaan. Yang pertama ada tes tourniquet. Itu saya melihat apakah ada kemerahan di bagian kulit Bapak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan waktu perdarahan, kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan waktu pembekuan terhadap darah Bapak ya, Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, Bapak. Sebelum melakukan pemeriksaan kepada pasien, lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama itu di sini saya akan melakukan tes tourniquet. Yang pertama, gambar lingkaran dengan diameter 5 cm pada permukaan volar lengan bawah sekitar 5 cm di bawah fossa kubiti. Baik, setelah itu pasangkan manset tekanan darah di lengan atas. Izin ya, Bapak, punten. Tentukan arteri brachialis pada pasien. Lalu pasangkan manset darah di lengan. Kemudian cari tekanan sistolik dan diastolik pada pasien. Baik, ditemukan tekanan pada pasien itu diastoliknya itu 120, kemudian untuk sistoliknya itu 80. Lalu
naikkan tekanan hingga mencapai tekanan rata dari sistolik dan diastolik, yaitu 100. Setelah itu biarkan selama 5 menit. Pertahankan tekanan pada manset. Setelah itu turunkan tekanan speed manometer dan buka manset. Tunggu hingga 5 menit. Setelah itu amati titik-titik kecil yang berada di dalam lingkaran. Apabila kurang dari 10 atau apabila kurang dari 10 peteki, maka itu normal. Kemudian apabila titik-titik itu ada lebih atau sama dengan 10 peteki, itu termasuk abnormal. Baik, setelah itu di sini saya akan melakukan pemeriksaan waktu perdarahan pada pasien. Pertama-tama lakukan cuci tangan terlebih dahulu dan gunakan handscoon. Baik, pertama bersihkan area pemeriksaan dengan kapas alkohol atau swab alkohol. Tunggu hingga alkohol kering. Setelah itu gunakan lancet steril, lalu buat tusukan dengan kedalaman sekitar 3-4 mm. Punten ya Pak. Kemudian waktu dihitung saat tetesan darah pertama muncul menggunakan stopwatch. Setiap 30 detik tempelkan kertas saring pada tetesan darah yang terbentuk tanpa menyentuh kulit tempat tusukan. Kemudian hentikan stopwatch ketika perdarahan berhenti. Waktu yang tercantum dilaporkan sebagai waktu perdarahan atau jumlah bercak darah pada tetes saring dikalikan 0,5 menit. Normalnya itu 1-3 menit. Kemudian buang kertas saring pada wadah tong sampah medis. Setelah itu lepaskan handscoon dan buang ke sampah medis. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dengan pada waktu pembekuan. Pertama-tama lakukan cuci tangan dengan nama WHO. Setelah itu gunakan handscoon kembali. Setelah menggunakan sarung tangan, bersihkan ujung jari pada pasien menggunakan alkohol swab atau kapas alkohol. Lalu tunggu hingga alkohol kering. Punten ya Bapak. Setelah itu buat tusukan dengan lancet steril. Kemudian waktu dihitung saat tetesan darah pertama muncul menggunakan stopwatch. Kemudian teteskan 3 tetes darah secara terpisah pada kaca objek. Setelah itu tarik tetesan darah ke arah atas dengan bantuan lancet setiap 30 detik. Setelah benang seperti fibrin terlihat, lanjutkan pada tetesan darah kedua dan ketiga. Kemudian hentikan stopwatch ketika benang fibrin terlihat pada semua tetesan darah. Catat waktu, normalnya itu 2-6 menit. Kemudian buang alat-alat yang sudah digunakan ke dalam sampah medis. Buang juga kaca objek ke dalam sampah medis. Lalu lepaskan handscoon dan buang juga ke dalam sampah medis. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, cuci tangan dengan 6 langkah WHO.
Alhamdulillah pemeriksaan saya sudah selesai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.